jalannya, tetap jalan dalam imannya, terus dalam agamanya, dalam agama Islam, dalam petunjuk Allah. Laskainahum ma'an ghadaka. Maka kami akan mendapat minuman daripada air yang banyak, dapat rizki yang banyak. Tinahtinahum fih. Wa man yu'ridu an dzikri rabbih fa yuslubu adzaban sa'ada. Kami juga diuji oleh Tuhan sebagai ujian, petunjuk sebagai ujian kepada kami. Maka siapa yang melawan petunjuk Allah, maka dia akan mendapat azab yang pedih, azab yang berat sebetulnya. Wa annal masajida lillah. Semua masjid-masjid hanya untuk Allah. Wala tad'u ma'allahi ahada. Maka jangan Anda menyeru selain Allah apapun di dalam masjid tersebut. Wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Dan pada waktu hamba-hamba Allah berdiri untuk menyeru Allah di sana, kadu yakununa alaihi libada. Tentu saja jin-jin itu mendesak untuk mengerumuninya. Qul innama ad'u rabbi wala usriku bihi ahada. Katakan hai Muhammad, innama ad'u rabbi, aku mengajak kepada Tuhanku. Wala usriku bi rabbi bihi ahada, aku tidak pernah syirik dengan Tuhan tersebut. Qul inni la yujirani minallahi ahad. Katakan bahwasanya aku tidak dapat sekali-sekali untuk melindungi seseorang daripada azab Tuhan. Walan ajida min dunihi multahada. Dan tidak ada tempat berlindung terlepas kepada Tuhan. Illa balagu minallah. Aku hanya dapat menyampaikan peringatan Allah. Warisalah dan kirisalah Allah. Wa may ya'sillah, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah wa rasulnya, fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Neraka jahanam akan kekal dalam selama-lamanya. Hatta idza ra'au ma yu'adun. Sehingga waktu mereka akan melihat apa yang mereka janjikan kepada mereka pada hari kiamat nanti. Fasaya'lamuna man ada'afu nasiran wa aqallu adada. Maka kita akan dapat melihat siapakah yang paling lemah penolongnya. Tidak ada penolong sama sekali. Dan orang yang paling sedikit bilangannya. Ini pada waktu hari kiamat. Qul, katakan hai Muhammad. In adri akaribun ma tu'aduna am yaj'al lahu rabbi amada. Katakan hai Muhammad, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepada kamu itu dekat. Ataukah Tuhanku menjadikan kamu azab itu yang masa yang panjang? Aku tidak tahu, kata Nabi. Alimul ghaibi, hanya Tuhan yang tahu yang gaib. Fala yudhir ala ghaibi ahada. Tidak ada yang dia beritakan tentang yang gaib yang kepada siapapun juga. Illa manirtada min rasulin. Kecuali yang Allah ridhoi daripada rasul-rasulnya, daripada malaikat-malaikatnya, daripada penjaga rasul-rasulnya. Fainnahu yasluku min baini yadai wa min khalfi, dan maka itu akan berada di muka bumi dan di belakang, di depan dan di belakang kita semuanya. Ya'lama an qad bala ablagu risalati rabbihim, dan dia pun mengetahui apakah mereka telah menyampaikan risalah Tuhan mereka. Wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada, dan Allah itu meliputi apa yang ada pada mereka. Wa ahsa kulla, yang Allah itu menghitung apapun yang ada pada mereka satu persatu sebetulnya. Inilah surah Jin telah memberikan kepada kita gambaran terhadap kehidupan jin dan kehidupan yang mana jin sendiri menceritakan tentang dirinya. Jadi ini jin menceritakan tentang dirinya, siapa dia, apakah keyakinannya, bagaimana mereka dengan Tuhan. Ini jin yang menceritakan kepada kita melalui wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah bicara jin sampai pada ayat yang ke-17, apa 17? Allah bicara kepada Rasul. Jadi Rasul pun demikian, Rasul itu tidak memiliki kuasa apapun
Rasul tidak tahu mana manfaat atau mudarat. Rasul tidak bisa melindungi siapapun juga. Rasul pun tidak tahu apa yang terjadi akan datang. Semuanya hanya Allah beritahu kepada mereka. Di ayat ini hanya berkaitan hanya masalah jin dan masalah Rasul, sehingga kita tahu maka tidak menjadikan jin itu sebagai penolong, jin sebagai tidak punya kekuatan, Rasul pun tidak punya kekuatan, dua-dua sama adalah makhluk Allah SWT, semuanya di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala sebetulnya. Ya, konsep daripada surah Al-Jin. Maka surah ini kita baca bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakan hai Muhammad. Uhiya ilayya annaustama'ana minal jinni. Katakan hai Muhammad, uhiya ilayya, telah diwahyukan kepada aku. Maknanya, Rasul saja berkata, dia baru tahu ada jin mendengar Quran yang dia bacanya setelah Allah mewahyukan itu kepada dia. Uhiya ilayya anastama'a nafar minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Katakan hai Muhammad, telah diwahyukan kepada aku bahwasanya ada sebagian jin, sekelompok jin, para minal jin, mereka mendengar Quran yang aku baca, dan mereka berkata, jin tadi berkata, merespon apa yang mereka dengar tadi, dan bercerita kepada kawan-kawan jin, sesama jin, dia bercerita, qalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Dan mereka berkata bahwasanya kami telah mendengar Quran yang menakjubkan. Hadis ini ceritakan, dalam hadis katakan bahwa Nabi pada satu hari berjalan bersama sahabat ke pasar Ukas. Pada waktu itu setan terjadi pada waktu di kalangan setan, jangan jin terjadi keributan. Sebab mereka tidak lagi mendapat berita langit sebagaimana biasa. Bahwa saya dari para nabi sebelum Nabi Muhammad datang, biasanya jin-jin itu tidak mendapatkan informasi berita-berita langit. Mereka mendengar, mencuri-curi pendengaran tentang berita langit yang bicara antara malaikat misalnya. Mereka dapat tahu kadang-kadang. Setelah Nabi Muhammad datang, maka mereka tidak dapat akses lagi, tidak dapat apapun juga informasi daripada langit tersebut. Maka timbullah kegaduhan di antara jin. Ada apa ini? Kita biasa dapat, sekarang tidak dapat. Maka akhirnya iblis datang memerintahkan semua jin untuk mencari sebab. Maka turunlah semua jin ke bumi, ke semua alam, mencari ada apa rupa yang terjadi yang tidak biasa, sehingga dapat memutuskan berita informasi langit kepada mereka. Ternyata mereka dapatkan waktu mereka sedang mencari-cari tadi, mereka melihat Nabi Muhammad sedang sholat subuh di sebuah lembah Tihamah dekat di Mekah. Karena mereka mendengar Nabi Muhammad membaca Al-Quran dalam sholat tadi. Mereka mendengar. Dan mereka beriman dengan apa yang mereka dengar. Kemudian mereka balik ke kaumnya, mereka menceritakan bahwa kami tadi baru mendengar Al-Quran dibaca dan sangat menakjubkan Quran tersebut. Ini pernyataan jin terhadap apa yang dia dengar daripada Al-Quranul Karim. Maka di sini kita tahu bahwasanya pertama, Nabi Muhammad sendiri tidak tahu waktu dia sedang sholat ada jin yang mendengar. Nabi hanya tahu setelah diberitahu oleh wahyu. Maka qul, katakan ya Muhammad, uhiya ilayya anustama'ana minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Katakan ya Muhammad, aku dapat wahyu bahwasanya ada kelompok jin yang mendengar bacaan Quran dan dia berkata kami mendengar Quran yang sangat menakjubkan. Itu yang pertama, Nabi tidak pernah tahu yang gaib kecuali hanya Allah beritahu kepada dia. Yang kedua, di sini juga menjadi tanda bahwasanya risalah Nabi Muhammad SAW juga sampai kepada makhluk yang bernama jin. Karena Nabi lah rahmatan lil alamin.
rahmat bagi semua alam. Nabi itu menjadi rasul untuk semua alam. Alam itu ada alam untuk manusia, di alam juga ada untuk jin. Karena dua-dua setelah diperintahkan Allah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka mereka telah perintahkan untuk beribadah kepada Allah. Maka mereka mendengar Al-Quran yang dibaca Nabi, dan mereka beriman dengan Quran tersebut. Maka Allah menceritakan kepada Nabi Muhammad hal tersebut. Untuk apa? Untuk meyakini bahwasanya jin saja pun beriman. Jadi kalau ada manusia tidak beriman, lebih parah daripada jin. Jin saja beriman kepada Allah Ta'ala sebetulnya dengan mendengar Al-Quran. Quran saja sampai kepada mereka. Dan kita baru bicara surah Al-Muzammil atau Mudaththir bagaimana pengaruh Quran terhadap diri manusia. Akan menjadi sanukil kaulan sakila. Quran itu adalah membentuk sikap hidup yang baik sebagai petunjuk dengan memahami Al-Quran dengan baik. Memahami Quran, mendengarkan Quran. Itu konsep Quran. Dalam surah jin memberikan gambaran lagi, bukan hanya manusia boleh mendengar Quran, jin pun boleh mendengar Quran. Dan jin tersebut dapat memahami Quran dengan baik. Tapi ada yang ingkar, nanti ada yang tidak ingkar. Maka tapi jin sendiri, ada jin yang akan mendengar Quran, memahami Quran, mengikuti Quran. Ini konsep memberikan kepada kita gambaran tentang bagaimana hebatnya risalah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad untuk semua alam semesta sebetulnya. Dalam tuh rasul sama fil fatrah baina Isa wa Muhammad al-Sufari disebutkan bahwa Ibnu Katsir mengatakan pembicaraan di atas langit itu pada waktu Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu tidak terjaga. Jadi semua orang boleh curi-curi mendengar, ada berita boleh masuk Nabi Isa ke Nabi Muhammad. Falamma ba'asallahu sallallahu alaihi wasallam, pada waktu Nabi Muhammad diutus, Hurisat as-sama'ud dunya, maka dijagalah langit dunia. Informasi wahyu dijaga semua, tidak ada yang sampai kepada mereka. Sehingga betul-betul nanti wahyu yang sampai kepada Nabi Muhammad memang betul-betul murni, tanpa ada gangguan apapun, tanpa dicuri apapun juga. Warumiyat asyayatin bisyuhb, maka dilemparlah setan dengan subtilnya, bukan bintang, tapi bintang, dengan api, panah-panah api, bola-bola api. Walaupun ada yang mengatakan itu meteor, sebagian ulama mengatakan wallahu a'lam. Tapi dengan syuhb, dengan bola-bola api. Faqala iblis, maka berkata iblis, laqad hadasa fil ardi hadasan. Telah dia sesuatu di muka bumi, maka ada apa ini? Fa'amaral jinna fatafarakat fil ardi. Maka berpencarlah semua jin-jin mencari berita. Apa yang ada di muka bumi? Lita'tiyahi bi khabarin ma hadasa. Untuk mendatangkan kepada iblis tadi apa yang terjadi atas mereka hari ini sebetulnya. Nah, konsep maka turunlah ayat ini menceritakan hal demikian. Ibnu Abbas mengatakan juga kanal jin yas'uduna ila sama yastami'una ilal wahyi. Dulu jin-jin itu yang dapat naik ke langit mendengarkan wahyu. Fa idza sami'ul kalimah zadu fiha tis'an. Tapi kerjaan mereka kalau mereka dapat satu kalimat wahyu, mereka akan tambah dengan 9 kalimat yang lain. Mereka kacau wahyu. Famal kalimah fatakunu haqqan. Kalimat wahyu tetap hak. Wamma mazadu fiha fayakunu batilan. Tapi apa yang mereka tambah semua yang batil, kalimat batil semua. Dulu sebelum Nabi Muhammad dibangkitkan. Falamma ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mana'u maqa'idahum. Pada waktu Nabi telah menjadi nabi, Rasulullah menjadi nabi, menjadi rasul, maka mereka tidak dapat lagi kesempatan untuk mendengar pembicaraan tadi sebetulnya wahyu-wahyu yang ada di atas langit sebetulnya. Mereka jangan itu, mereka mana'u maqa'idahum, tempat-tempat duduk mereka pun tidak dibolehkan lagi duduk di tempat-tempat mereka itu sebetulnya. Ini konsep daripada langit. Karena apa itu jin? An Aisyah qalat qala Rasulullah SAW, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu min marijin min nar
Akhlika Adam mimma usifalakum. Allah menciptakan malaikat daripada cahaya. Allah menciptakan jin daripada api. Menciptakan Adam daripada apa yang telah disebutkan itu daripada tanah. Maka hadis ayat mengatakan, Al-Quran mengatakan, jadi jin dan manusia ini dua-dua makhluk. Malaikat juga makhluk. Tapi yang mendapat beban untuk beribadah kepada Allah sebagai ujian itu hanya jin dan manusia. Karena malaikat akan melakukan tugas Allah tanpa apapun penyimpangan. Jadi kalau jin manusia, kalau dia ada nafsu, maka dia kadang-kadang bisa berubah. Tapi Allah perintahkan dia wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Zariyat 50 mengatakan kami tidak menjadikan jin dan manusia maka hanya untuk menyembah kepada aku. Jadi jin Allah ciptakan untuk menyembah Allah. Manusia diciptakan untuk menyembah Allah. Dua-dua diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini ada orang berkata, kenapa Allah menciptakan setan? Sama seperti kenapa Allah menciptakan orang kafir. Allah tidak pernah menciptakan setan, Allah menciptakan jin. Jin itu Allah jadikan dan tujuan Allah menjadikan jin dan manusia sama untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa ada setan? Ya, jin yang membangkang perintah Allah, jin yang kafir dan mengganggu manusia namanya setan. Sama juga manusia yang diperintah Allah untuk beribadah, yang ingkar kepada Allah, nama manusia yang kafir. Di antara Allah tidak menjadikan orang kafir. Karena Allah telah memberikan petunjuk kepada semua orang. Si orang kafir ini yang kenapa dia tidak mau memilih petunjuk Allah, maka dia menjadi kafir. Sama seperti Allah tidak pernah menjadikan setan. Hanya si jin ini yang Allah suruh untuk menyembah, tidak mau menyembah, maka dia akan membangkang perintah Allah. Allah jadikan pertama mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala sebetulnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka apa kata jin? Apa jin itu? Hasan al-Basri berkata, innal jinna ulida iblis. Jadi iblis itu siapa? Kedudukan iblis sama dengan kedudukan Adam. Adam jadi awal manusia di dunia, iblis pun jadi awal manusia di dunia. Hanya iblis daripada bangsa jin, Adam bangsa manusia. Dua-dua sama. Maka daripada bangsa jin dan manusia, dua-dua ada yang beriman, ada yang kafir. Dari keduanya, ada jin kafir, ada jin beriman. Ada manusia kafir, manusia beriman. Yang beriman daripada jin dan manusia akan dapat pahala. Yang kafir daripada jin dan manusia akan dapat azab. Sama. Maka apa itu jin? Saya mengatakan apa itu jin? Makhluk daripada api, memiliki akal, ada akal maka dia ada taklif, berkehendak, ada nafsu, dan mendapat kewajiban taklif melakukan perintah Allah. Hanya bedanya dia tidak terlihat oleh pandangan mata manusia. Jadi sama-sama makhluk. Hanya kita makhluk daripada tanah, dia makhluk daripada api. Kita punya akal, dia juga punya akal. Dia punya nafsu, dia pun punya nafsu. Dia punya kehendak. Kita dapat taklif, dia pun dapat taklif. Ada kewajiban-kewajiban. Hanya dia tidak nampak oleh kita, dan dia nampak kita, ini masalahnya. Jadi ini jin. Siapa itu jin sebetulnya? Maka kenapa tadi mereka dapat beriman kepada Allah? Karena mereka awalnya diperintahkan untuk beriman kepada Allah. Sama khatul jinna wal insa illa liya'budun. Yahdi ila rusdi fa'amanna bihi. Waktu dia mendengar Quran, dia tahu Quran ini rupanya memberikan petunjuk. Fa'amanna bihi, kata jin-jin yang mendengar tadi, maka kami berimanlah kepada apa petunjuk Al-Quran. Ini kata jin yang mendengar Quran tadi. Walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak syirik dengan Tuhan kami dengan apapun juga.
Jadi jin yang mendengar bacaan Quran Nabi Muhammad tadi, dia langsung beriman kepada apa yang dia dengar. Bayangkan ya, jin hanya mendengar berapa surah Nabi baca, langsung beriman. Karena dia belum mendengar semua Quran yang dibaca, langsung beriman, baru sebagian. Manusia yang sudah mendengar semua Quran belum beriman, kan mana lebih parah. Mereka mengakui jin, mengakui Quran, mereka beriman dan mereka mengikuti beriman kepada Allah dan tidak mau syirik dengan Allah sedikit pun. Jadi jin beriman tidak syirik kepada Allah. Maka aneh ada manusia yang boleh syirik dengan Allah dengan jin. Jin saja beriman tidak syirik kepada Allah. Hanya mungkin ada yang tidak beriman. Wa annau ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Ini indah ini. Dan dia Allah Maha Tinggi, kata jin-jin tadi mengatakan, Tuhan itu Maha Tinggi. Annau ta'ala jaddu rabbina, Maha Tinggi Tuhan kami. Maha suci Tuhan kami. Maka tidak mungkin dia mattakhadha sahibatan wala walada. Karena Tuhan Maha Tinggi tadi dan Maha sempurna tidak memerlukan sahibah istri. Tidak memerlukan anak. Kalau dia ada istri tidak ada, dia tidak Maha Tinggi. Kalau dia punya istri anak, dia tidak Maha Kuasa. Dia perlu pendamping. Maka tidak menjadi Tuhan yang berkuasa. Kalau Tuhan punya anak maka dia berarti dia memerlukan anak. Kalau dia tidak memerlukan anak, tidak memerlukan istri, tidak memerlukan apapun juga. Ta'ala jaddu rabbina. Ini pernyataan jin yang beriman. Mengakui bahwasanya Allah itu tidak punya anak. Allah itu tidak punya istri. Dia mengakui Allah wujud Allah yang betul-betul wujud Allah yang esa. Dia bertauhid kepada Allah. Jin bertauhid kepada Allah. Yang beriman kepada bertauhid kepada Allah sebetulnya. Hanya sekarang kalau ada yang tidak beriman, jadi kalau ada sekarang kenapa? Tapi di antara jin juga, wa annahu kana yaqulu safihuna 'alallahi satata. Wa annahu kana yaqulu safihuna. Hanya saja dia katakan, di antara kawan-kawan kami sebangsa jin, ada jin-jin yang kurang akal, jin-jin yang bodoh. Jin bodoh ini berkata, Allahi satata. Dia mengatakan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah. Oh, Allah punya anak, Allah punya istri, Allah punya kawan. Itu adalah perkataan daripada jin-jin yang tidak beriman dan jin-jin yang tidak pakai akalnya, kurang akal. Yang menganggap inilah jin yang beriman. Tengok. Jadi kalau ada manusia yang berkata Tuhan punya anak, Tuhan punya istri, Tuhan punya kawan, Tuhan itu mengikuti jin-jin yang tidak berakal. Jin-jin yang bodoh. Karena dia sudah melawan, dia ingin ajak kita, maka dia pengaruhi manusia untuk ikut apa kata dia. Jadi ucapan yang mengatakan Tuhan itu ada anak, ada istri, ada macam-macam kawan, itulah perkataan jin yang masuk pada diri manusia yang bodoh juga. Dari jin yang bodoh masuk pada manusia yang bodoh yang tidak mengikuti petunjuk Tuhan. Mempengaruhi manusia-manusia tadi. Maka innahu kana yaqulu safihuna 'alallahi satata. Jadi bagaimana ini hebat ya, pengaruh jin, pengaruh pemikiran jin terhadap pemikiran manusia. Jadi jin berpikir bahwasanya Tuhan itu mungkin ada anak, Tuhan itu ada istri, Tuhan boleh ada kawan, ada 2 Tuhan, 3 Tuhan. Itu pikiran jin-jin yang bodoh, jin tidak punya kurang akal. Itu yang diikut oleh manusia mengatakan demikian yang sama. Annau kana yaqulu safihuna 'alallahi satata. Wa anna dhananna allan taqulal insu wal jinnu 'alallahi kadziba. Padahal kata jin yang beriman tadi, kami menyangka tidak mungkinlah manusia dan jin akan berkata yang dusta terhadap Tuhan. Menurut akal dia, menurut akal jin yang beriman, akal jin beriman, tidak mungkin manusia dan jin itu
akan berkata yang dusta terhadap Allah. Artinya Allah satu dibilang dua. Allah tidak ada anak dibilang punya anak. Allah tidak punya istri dibilang ada istri. Itu berarti mereka mengatakan dusta terhadap Allah. Maka kata jin yang beriman tadi, bagaimana mungkin seorang manusia atau makhluk jin kan berkata demikian, bahwasanya Allah itu punya anak, Allah punya istri. Kenapa? Karena dia itu diciptakan Allah. Yang tahu tentang Allah hanya Allah, bukan dirinya. Karena dia hanya makhluk, bukan tingkat. Dia bukan kawan Allah. Bagaimana seorang makhluk dapat mengatakan sesuatu terhadap Tuhannya yang Tuhan itu tidak pernah mengatakan demikian? Jadi secara akal jin, tidak mungkin ada manusia dan jin akan mengatakan pernyataan yang dusta terhadap Tuhan. Karena jin itu makhluk, manusia itu makhluk. Bagaimana seorang makhluk dapat berkata tentang Tuhannya? Padahal Tuhan kata dia tidak punya anak, lam yalid wa lam yulad. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul kufuwan ahad. Allah berkata, aku tidak punya anak, aku tidak punya kawan, aku tidak punya yang sama dengan aku. Allah telah mengatakan demikian. Bagaimana seorang makhluk makhluk Tuhan mengatakan, oh tidak, Tuhan itu punya anak, Tuhan punya istri. Padahal Tuhan sudah tidak katakan aku tidak punya. Jadi kan mana mungkin harusnya kalau dia seorang makhluk. Tuhan tidak pernah mengatakan demikian. Jadi akal jin berkata, seharusnya tidak mungkinlah jin dan manusia itu mengatakan Tuhan apa yang tidak mungkin ada pada Tuhan sebetulnya. Ini hebat ini. Ini akal jin paling hebat nih bagi saya. Jadi dia satu yang lain tak mungkin. Berarti yang ada itu penipuan yang terjadi. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Wa annahu kana rijalun minal insi, hanya saja ada beberapa orang manusia laki-laki atau pembesar orang hebat manusia yang masih meminta perlindungan kepada jin-jin. Tengok. Rijal ini bisa penguasa, bukannya laki-laki. Rijal itu boleh orang besar, penguasa. Penguasa manusia meminta perlindungan kepada penguasa jin. Orang-orang besar jin. Karena biasanya orang-orang jahiliyah ini, kalau dia datang berangkat ke padang pasir, kalau dia turun ke lembah, atau naik ke gunung, dia akan minta perlindungan kepada penunggu lembah, penunggu gunung. Penguasa jin penguasa lembah, jin penguasa gunung. Mereka akan berjalan, dia akan minta kepada penguasa tempat daripada jin tadi. Maka innahu kana riyal minal insi ya'uduna biya minal jinni. Apa kata jin beriman? Fazaduhum rahaqa. Itu perbuatan itu malah menambah dosa dan kesalahan utama. Udah tadi mengatakan Tuhan punya dua, Tuhan ada anak, Tuhan ada, itu satu kesalahan. Ditambah lagi sekarang si manusia mencari jin sebagai penolong, tambah salah lagi. Jin juga salah, jin yang makhluk menjadi penguasa, sekarang dia menolong manusia, dua kali salah. Innahu kana rijalun minal insi ya'uzuna bijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dapat ya? Ini akalnya jin ya. Cara berpikir jin yang beriman. Cara berpikir jin, cara akal sehat jin. Kalau dia mengaku minta perlindungan, tambah dosa lagi. Minta perlindungan hanya kepada Allah, kenapa dengan kepada jin? Kepada si manusia bertambah dosa, si jin pun bertambah dosa. Jin yang mau menjadi seakan-akan jadi pelindung, padahal dia tidak bisa melindungi. Dia hanya pura-pura melindungi. Dia tidak bisa melindungi karena dia makhluk. Berarti dia dosa juga. Maka jin berdosa, manusia berdosa. Menambah dosa mereka. Udah menambah dosa, kata Tuhan macam-macam. Nambah minta jadi sekarang dia jadi Tuhan pula. Dua kali dosa sebetulnya. Maka fazaduhum rahaqa. Wa annahum zannu kama danantum alla yab'asallahu ahada. Demikian juga jin-jin tadi, jin-jin yang bodoh tadi, jin yang tidak beriman, jin yang kurang akal, juga menyangka
Sebagaimana yang kamu sangka, ya orang-orang Mekah, ya orang-orang kafir. Apa mereka sangka? Allai yab'asallahu ahada. Allah tidak mungkin, tidak perlu mengirimkan rasul. Jadi perkataan yang kita pernah dengar dalam surah Al-Muzammil mengatakan bahwa saya untuk apa Tuhan mengirimkan rasul? Kan Allah boleh langsung dapatkan itu kepada kita masing-masing petunjuk tanpa melalui rasul. Rupanya pemikiran ini juga pemikiran jin-jin yang kurang akal. Anum zannu kama zanantum alla yab'asallahu ahada. Jadi jin-jin yang bodoh menyangka Tuhan tidak akan mengutus siapapun pada rasul, pada umat manusia. Kenapa? Karena Allah kan maha mampu memberikan wahyu pada setiap manusia. Tengok, bagi dia kan Allah mampu. Kenapa perlu rasul? Seperti kita katakan, karena Allah mampu, kenapa perlu malaikat? Tapi Allah punya manajemen sendiri untuk mengurus semuanya. Bukan Allah tidak mampu. Jadi Allah memberikan rasul, bukan Allah tidak mampu memberikan wahyu kepada semua orang. Mampu. Tetapi itu tidak akan menjadi sebuah membahayakan. Kenapa? Akan merusak sistem wahyu itu sendiri. Karena kalau semua orang dapat wahyu langsung, maka tidak ada contoh teladan. Semua orang jadi berbuat suka-suka dia dengan wahyu didapat pada dia. Sedangkan hidup perlu ada contoh, hidup ada keteraturan, hidup ada ketentraman. Maka di rasul, maka Allah mengirim rasul. Tapi jin-jin yang tidak punya akal, sama dengan manusia tidak punya akal, sama menyangka bahwasanya kenapa Tuhan memerlukan kirim rasul? Allah yang asallahu ahada. Ini konsep berpikir jin. Jadi berpikirnya jin bahwa yang pertama Tuhan itu punya anak, Tuhan punya istri. Berpikirnya jin lagi bahwasanya Tuhan nggak perlu kirim rasul karena semua dapat daripada Tuhan. Secara berpikir jin. Yang jin apa? Jin yang tidak berakal. Cara berpikir jin yang tidak berakal. Jin-jin yang bodoh sebetulnya. Maka wa anna lamasna samaa fawajadna muliat harasan syadidan wa suhuba. Hanya kemudian dia cerita lagi. Kalau dulu kami mencoba untuk mencari berita rahasia langit. Tapi sekarang kami tidak dapat lagi. Dulu dapat. Kenapa? Karena sedang penuh dengan penjagaan harasan. Syadid yang kuat. Wah, banyak panah-panah api, bola api yang akan menyerang kami. Jin menyatakan bahwa sekarang ini mereka tidak dapat lagi untuk informasi langit. Karena mereka dilempar dengan panah api jauh penjaga yang kuat sebetulnya. Kita bagaimana mereka. Jadi jangan Anda merasa jin itu punya ilmu. Jin tidak punya ilmu, tidak punya pengetahuan, nggak punya tahu apa-apa. Jadi dah kita itu bohong semua. Karena dia nggak pernah dapat apapun informasi dari langit sekarang ini. Kenapa Anda percaya dengan jin? Wa anna kunna naq'udu minhum maq'ida lis-sam'i famayastamil ana yajid lahu shihaban rasada. Kami duduk udah ada tempat duduk kami di langit, mendengarkan beritanya, naq'udu dan duduk maka lis-sam'i. Tapi sekarang sekarang kalau kami dengar duduk, kami langsung dilempar oleh panah api yang mengintai membakar kami. Dia dapat mendengar dulu. Sekarang tidak dapat mendengar lagi. Kenapa? Karena Allah telah datang dengan risalah kenabiannya. Dan karena itu untuk Nabi Muhammad juga sudah ada sebetulnya. Demikian juga. Wa anna la nadri asyarun urida biman fil ardi am arada bim rabbum rasyada. Dan kami juga tidak pernah tahu, kata jin. Jin mengatakan, kami jin tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di muka bumi. Apakah akan ada kejahatan, ada kemusibah, ada keburukan. Kami tidak pernah tahu. Apakah ada baik atau buruk, kami tidak, hanya Tuhan yang tahu, kami tidak tahu. Jadi kenapa kalian datang kepada kami meminta perlindungan? Orang kami nggak pernah tahu. Wa ana la nadri asan urida ma fil ardi am arada bihim rabbum rasyada. Kami bangsa jin tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Kami hanya tahu apa yang sudah terjadi. Ada kejahatan, atau ada keburukan, atau ada musibah, atau ada kami tidak pernah tahu. Kebaikan juga kami tidak pernah tahu. Allah takdirkan, bukan kami yang menentukan semua. Ini kata jin kepada kita. Yang lucunya sekarang masih ada orang percaya dengan jin untuk mencari tahu. Berkata jin, la nadri asadun urida biman fil ardi am arada bim rabbum rasyada. Kemudian wa inna minas salihun.
Wa minna duna kami dan derajat ada jin yang soleh, juga ada jin yang tidak soleh, jin yang membangkang, jin yang kafir, jin munafik. Ada jin munafik, ada jin kafir, ada jin soleh, ada jin yang zolim, ada jin yang maksiat, sama. Kunna taraika kidada. Segala macam bentuk jalan kami punya. Jin apapun ada, jin. Semua jin ada. Jadi semua yang manusia buat penyimpangan pemikiran, kami. Jin liberal juga ada, jin syirik ada, jin kafir ada, jin maksiat ada, jin dosa ada, jin soleh ada, jin taat ada, jin zolim ada. Tara ika kidada. Semua bentuk-bentuk penyimpangan akidah jin juga punya, sama dengan manusia yang ada di muka bumi ini sebetulnya. Tara ika kidada. Adalah konsep kita mengenal jin. Jadi jin menceritakan dirinya sendiri terhadap kita. Dan kita tahu bagaimana kita bersikap dengan jin dan bersikap kepada Allah Ta'ala sebetulnya. Sampai di sini dulu, untuk kita sambung besok insya Allah. Konsep bagaimana kita tentang bagaimana jin menceritakan tentang dirinya sendiri kepada kita, supaya kita tahu, jangan salah kita, jangan sampai memakai jin sebagai tempat pelindung kita. Karena jin tidak tahu apa-apa dengan dunia ini sebetulnya. Dan dia juga ada yang soleh. Jadi siapa yang mengganggu kita? Jin-jin yang kafir, jin-jin yang munafik, jin-jin yang zalim, itulah mengganggu kita hari ini. Kalau jin yang beriman, dia akan selamat, dia akan sibuk dengan dirinya kepada Allah tanpa merusak kita sebetulnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kalian bertanya. Assalamualaikum Ustadz. Kalau konteks yang sekarang ini banyak pengobatan itu dilakukan dengan kolaborasi ya, kolaborasi manusia dan jin. Dan kelihatannya menggunakan ayat-ayat Al-Quran juga gitu. Nah, itu bagaimana Ustadz? Pertama kita harus meyakini bahwasanya jin tidak punya kekuatan apapun juga. Apapun yang terjadi itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu konsep asas. Dasar kita harus yakin jin saja tidak punya kekuatan, apalagi kita. Jadi kalau jin punya kekuatan, berarti itu hanyalah kekuatan Allah berikan kepada jin. Dan itu merupakan ujian akidah kepada kita. Sama macam musuh punya kekuatan kan, kafir punya melawan kita perang sama musuh, ada kekuatan orang kafir. Ada sunatullah yang mereka lakukan, maka mereka ada kekuatan. Jin juga sama. Mereka ada kekuatan yang Allah, tapi kekuatan orang kafir pun, kekuatan jin pun itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kekuatan mereka yang ada pada kita, yang kita anggap itu kekuatan, jangan sampai merusakkan akidah kita bahwasanya kekuatan yang ada pada Allah semata-mata. Dan kita hari ini kita katakanlah, rezeki daripada Allah. Orang dapat rezeki daripada Allah. Allah memberikan rezeki kepada kita melalui siapa? Melalui bos, melalui kerja kita, kantor kita. Orang yang bodoh akan memahami bahwasanya rezeki itu yang ngasih bos kita. Jadi orang yang tidak berakal akan mengatakan rezeki itu yang memberikan kepada saya adalah bos saya, bukan Tuhan. Orang yang berakal berkata rezeki itu daripada Tuhan. Hanya Tuhan memberikan melalui perantaraan bos. Sama. Orang yang berakal mengatakan semua kekuatan daripada Allah. Setan dapat menolong kita, dapat berkolaborasi dengan dukun-dukun pun itu karena daripada Allah juga. Tapi ini ujian untuk keimanan. Ujian keimanan. Kalau soal ayat Quran dipakai, Quran itu hanya tulisan, hanya bacaan. Yang penting kan keyakinannya sekarang. Kalau kita yakin dengan Quran tulisan Quran juga salah, bukan tulisan tidak punya kekuatan.
Saya yakin Allah memberikan kekuatan. Jadi ini konsep mereka kadang-kadang memang pandai mereka berkolaborasi dengan jin untuk meyakinkan manusia. Seakan-akan dia punya kekuatan, dia boleh jumpa jin dengan macam-macam. Kalau dia nggak pakai Quran, dia nggak akan orang terima, susah terima. Oh, mudah terimanya. Sama lah macam misalnya sekarang kan market misalnya dibuatlah benda yang haram tapi dicapnya misalnya benda yang ada daging babi cap kambing misalnya, capnya kambing daging babi misalnya, kan sama aja gitu. Jadi kadang-kadang itu jadi konsepnya kadang-kadang masalahnya kita tertipu dengan label Quran dipakai, label kadang-kadang ucapan dipakai, label mantra dipakai, labeling. Hakikatnya kita itu bukan label sebagai kekuatan. Hanya Allah kekuatan kita. Yakini billahi yukini. Keyakinan kepada Allah yang menjaga aku. Sama kita juga, kita pakai Quran juga untuk kadang-kadang berpelindung kita. Kita bawalah air Quran masuk dalam dompet. Menjadi ajimat. Walaupun Quran kita baca, tetap tidak salah karena kita meyakini benda itu. Karena keyakinan hanya pada Allah. Atau kita bawalah belilah di Mekah sana Quran yang ada kalung yang kecil, pakai kalung Quran kalung kecil yang nggak bisa dibaca Qurannya. Oh, ini Quran ini menyelamatkan manusia daripada bencana. Kita yakin dengan kalung yang Quran tadi. Udah syirik. Kita yakin hanya Allah bukan dengan kalungnya walaupun itu Quran tulisannya. Jadi ini konsep antara keyakinan dan tertipunya keyakinan sebetulnya. Dan kita inilah ujian iman yang paling berat dalam diri kita. Bahwa kita beriman kepada Allah atau beriman bukan kepada Allah. Atau kita mengatakan bahwa benda itu punya kekuatan, benda punya semangat, benda punya jiwa, atau semua daripada Allah SWT sebetulnya. Wallahu a'lam. Ustadz lanjut lagi dikit ya. Ya. Kan sekarang kan kita banyak pengobatannya herbal. Oke. Dan saya pernah bertanya dengan seorang yang herbal itu, dia mendapatkan bahan-bahannya itu dari hutan. Dan dia menyampaikan ke saya kalau sebenarnya di hutan itu yang mencarinya itu adalah jin. Dan jin itulah yang kemudian dengan caranya lah saya kurang paham, membantu dia. Jadi selama dia pengobatan itu, semua yang diperlukannya itu adalah memanfaatkan jasa jin ini. Gitu. Nah kalau seperti itu bagaimana Ustadz? Karena masalah pertama masalah di mana keyakinan. Apa kita punya keyakinan dengan benda atau keyakinan dengan Allah? Di mana meletakkan keyakinan dalam hati terhadap sesuatu. Jadi dia mungkin kita sekarang juga kita sama yuk kita ke dokter, kita jumpa dokter kafir, tidak Islam dokter tapi dia menyembuhkan kita dengan obat. Atau sekarang dapatlah misalnya sekarang kita katakan kita ada COVID, dapat vaksin daripada Cina. Di mana keyakinan? Apakah vaksin itu yang menyembuhkan kita atau Tuhan yang menyembuhkan kita? Pertama. Waktu keyakinan kepada benda jadi salah. Keyakinan kepada jin jadi salah. Ini konsep bagaimana aja. Jadi kalau soal mungkin dia menolong mungkin ya Nabi Sulaiman pun ditolong oleh jin waktu itu dan arti dia menjadikan jin sebagai pegawai tapi dia tidak pernah takluk kepada jin, malah jin tidak pernah tidak tahu siapa Nabi Sulaiman sampai waktu Nabi Sulaiman meninggal pun misalnya jin tidak pernah tahu. Kalau jin itu tahu yang baik kenapa dia sehingga pada waktu sampai kepada waktu tongkat Nabi Sulaiman itu dimakan rayap baru dia tahu Nabi Sulaiman telah meninggal dunia. Jadi jin dipakai oleh Nabi Sulaiman jin tadi. Jadi bukan soal pemakaian bagi saya, keyakinan di mana. Kalau pemakaian kita bisa memakai dokter Islam ada, dokter kafir ada juga pemakaian. Tapi keyakinan apakah dengan tapi masalah sekarang pada waktu Anda memakai bantuan jin, apakah jin tadi tidak pakai syarat kepada Anda? Ini masalah kedua. Kalau masalah bantuan tidak masalah. Tapi apakah jin itu akan membantu Anda tanpa Anda meyakini dia? Ini menjadi poin utama sebetulnya. Kalau Anda meyakini dia menjadi syirik sebetulnya. Apakah ada kalau kita sekarang katakan tidak ada makan siang yang gratis, juga apakah ada pertolongan jin yang gratis? Dan gratis maka tidak gratisnya jin adalah
tunduk kepada dia, ikut perintahnya, dan syirik kepada Allah SWT sebetulnya. Wallahu a'lam. Ya Ustadz, jadi intinya itu sebetulnya adalah di keyakinannya itu. Ya. Jangan sampai sesat bahwa jin itulah sebetulnya yang punya kuasa, bukan Ya. gitu ya. Tapi kalau proses ada orang yang punya kemampuan untuk melakukan hal yang seperti itu, tidak jadi masalah. Tinggal pertanyaannya adalah apa yang dia bayarkan. Ya. Ya kan, apa Ya. bayar dia kepada orang yang membantunya itu Iya, gitu ya. ada bayaran kan, nggak mungkin nggak dibayar. Ya Ustadz, terima kasih. Oke, ada lagi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam ya Pak. Ini menarik Ustaz tentang konsep ilmu yang gaib yang Allah buka ya sampai kepada setan, setannya jin, setannya manusia. Yang ingin saya share Ustaz, hasil riset Profesor Dr. Tatiana ketika Islam belum masuk di Nusantara, itu dia kumpulkan dari semua Melayu kuno, Melayu klasik. Itu kata-kata yang paling menonjol, yang banyak adalah bomo, paranormal, itu adalah orang pinternya, atau sekarang dukun lah ya, dukun ya. Itu jadi rujukan. Bahkan raja-raja pun ketika Islam belum masuk di Nusantara, itu rujukannya, penasehatnya adalah paranormal. Ya. Paranormal ini, tetapi ketika Islam masuk, itu berubah total. Yang berkembang kemudian, yang terkenal dalam khasanah ilmu epistemologi maupun metafisik umat Islam adalah ilmu Allah tadi, ya, Al-Quran, ulama, alim, ya, sampai dengan ustadz atau ustazah, ya, tapi alim terutama ulama, kata-kata itu, kata-kata bomo, ahli nujum, paranormal itu tersingkir. Ini membenarkan apa yang disampaikan dalam surat Jin ini. Tapi yang mungkin perlu Ustadz gambarkan atau jelaskan adalah fenomena syirik modern Ustadz yang memuja jin ini, seperti kasus Lia Eden, itu yang paling fenomenal. Lia Eden itu pemuja jin itu saya tahu betul karena ini soheh betul, karena dia berkonsultasi dengan Mas Taufik Ismail ketika awal turunnya itu puisi-puisi dari langit, puisi-puisi dari rumah, dan kemudian itu dibukukan, ya. Dan dia selalu konsultasi dengan Mas Taufik, ini apa ini? Karena itu jin, ya. Sehingga akhirnya kemudian dia merasa mendapatkan ajaran baru bahwa semua agama termasuk Islam katanya kurang, maka dia mengembangkan satu faham baru, ya. Itu yang akhirnya semakin meruncing, ya, kesesatannya. Tapi yang lebih itu dalam hal akidah mungkin agak menonjol. Tapi yang lebih halus lagi adalah sekarang seperti yang kasus Ibu sampaikan tadi, kasus-kasus yang dimana tokoh-tokoh sekarang, ya, tokoh-tokoh politik atau pemimpin-pemimpin, bahkan saya yakin juga ada dosen-dosen, bahkan di seluruh dunia bahkan, itu selalu mencari kekuatannya dengan jin, ya, dengan makhluk halus, dengan bomo, dengan paranormal. Dengan tukang sihir, ya. Ada kesulitan, kehilangan barang, lari ke tukang sihir, lari ke paranormal. Apalagi ke pilkada kemarin, saya yakin banget itu tukang nujum paranormal itu larisnya bukan main itu, larisnya luar biasa itu Ustaz. Nah barangkali fenomena ini perlu disadarkan bahayanya ketika epistemologinya tidak kepada Allah, tidak dengan Al-Quran, tapi kepada makhluk halus dan gaib ini. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak. Ya memang ini memang sejak pada awal kita tahu bahwa saya memang jin dan manusia, jin, setan dan manusia, iblis dan manusia sudah ada sejak Nabi Adam alaihissalam. Dan bagaimana proses dia mengganggu manusia sudah diikrarkannya di depan Tuhan. Ikrar iblis mengganggu manusia di depan Tuhan sangat penting, ya. Ikrar, ya. Dan akan dilakukan sampai hari kiamat. Nah, dan ikrar yang paling beratnya apa? Dan dia menggoda manusia. Godaan paling mudah itu godaan dosa. Itu masih enak kalau godaan dosa. Dosa karena habis dosa boleh taubat. Dosa taubat itu godaan dosa paling mudah. Godaan yang paling berat godaan syirik. Karena syirik dia total
tidak beriman kepada Allah atau menduakan Allah. Itu paling berat. Allah telah katakan kalau Anda syirik, Anda akan dapat apapun juga daripada aku. Jadi godaan, maka mereka akan berusaha membuat manusia itu syirik. Itu jadi kita harus tahu. Syirik ada syirik dalam pemujaan kekuatan atau syirik dalam pemikiran. Mau tahu tadi coba. Yang paling saya misalnya kan syirik pemikiran ini sebetulnya. Tuhan punya anak, syirik pemikiran. Tuhan macam-macam, syirik pemikiran. Lebih berat lagi daripada syirik hanya kekuatan. Nah, sekarang ini ada syirik kekuatan, syirik pemikiran. Nah, dulu di Nusantara ini kita akui pada abad pertama kan yang masuk adalah Sriwijaya, itu semua beragama Buddha. Sehingga malah Palembang itu menjadi pusat Buddha untuk Asia waktu itu sebetulnya, sehingga daripada Palembang itu dikirimlah guru-guru Buddha ke kawasan Nepal. Jadi kita pusat Buddha, bayangkan ya, pada zaman Sriwijaya. Masuk kepada Majapahit menjadi pusat Hindu. Di pusat Hindu pusat Hindu, sehingga semua dunia Indonesia daripada Aceh sampai kepada semua daerah memang Hindu semua, 100%. Boleh saya bayangkan ya. Masuklah Islam tahun 775 dengan 100 orang pedagang yang datang ke Pasai, ke Perlak. Tahun 775 Islam datang dari Arab langsung. 100 orang pedagang datang daripada Bahrain. Sekarang itu Bandar Khalifah namanya, seperti itu. Bahrain itu datang ke Indonesia daripada Bahrain. 100 orang pedagang masuk ke berlabuh di Perlak. Perlak itu di Aceh Timur. Ini sebelum Samudra Pasai lagi, tahun 775. Dan dia menjadi pedagang-pedagang yang hebat, yang karena dia kaya, dan pedagang yang akhlak mulia, pedagang yang alim. Jadi dia tuh ulama sebetulnya, tapi dia juga pedagang. Bagaimana Nabi Abu Hanifah itu kan ulama dan pedagang. Abu Hanifah. Inilah modelnya, ulama dan pedagang. Karena biasanya pedagang dan dia akan kaya, akhlak mulia, maka oleh raja-raja diambil menantu. Waktu dia jadi menantu, akhirnya menjadilah kerajaan itu menjadi kerajaan Islam. Maka tahun 775 pedagang Islam masuk ke Perlak. Tahun 825 dalam Meso 50 tahun, bayangkan ya. Semua total Hindu, 50 tahun masuk Islam, berdirilah kerajaan Perlak yang Islam pertama di Aceh. Bayangkan, hanya 50 tahun. Dakwah dengan cara kultural. Dakwah dengan akhlak. Dakwah dengan pemahaman yang Islam yang benar, dengan penampilan yang terbaik. Memberikan dalam Nusantara tahun 7825 berdiri kerajaan Perlak di Aceh. Setelah di Perlak Aceh apa yang terjadi? Buatlah semua dayah-dayah, dibuat pondok-pondok standar pada Perlak lah semua, dikirimlah ulama-ulama ke seluruh Nusantara. Daripada Perlak masuk ke Malaka. Masuk sampai ke Sumba, sampai ke pada abad ke-7 itu setelah masuk Islam sampai ke Malaka masuk, ke Maluku pun masuk. Maluku itu Mamluk namanya. Sampai Maluku, daripada Malaka ke Maluku sampai ke Papua pun masuk. Kiriman dai-dai daripada Aceh tadi sebetulnya. Dan Aceh menjadi pusat. Dan ini pusat keilmuan, bukan hanya pusat agama, pusat keilmuan. Jadi ada orang pusat, kalau hari kita kalau ada pusat ibadah itu, orang bicara pusat agama, ada pusat agama arti ibadah. Ada pusat agama arti ilmu. Ya. Di Aceh itu pusat agama dengan ilmunya. Ibadah dan ilmu. Dua-dua lengkap. Sehingga ulama-ulama itu menulis kitab-kitab tentang Islam tadi dalam bahasa yang dipakai oleh semua orang. Waktu itu bahasa Melayu. Bukan bahasa Aceh. Hebat ya. Pusat di Aceh, kitab ulama bahasa Melayu. Bukan bahasa Aceh. Akhirnya bahasa Melayu menjadi bahasa lingua franca seluruh Nusantara karena akibat penyebaran ilmu Islam melalui bahasa Melayu. Akhirnya masyarakat Islam ini masyarakat yang anti syirik. Islam anti syirik. Hingga kekuatan-kekuatan syirik akan dihilangkan. Maka waktu itu budaya kerajaan Melayu, kerajaan Islam di Melayu ini, Hamka dalam bukunya sejarah masa mengatakan budaya raja-raja Islam zaman dulu setiap malam Jumat itu akan mengumpulkan ulama-ulama untuk bertazkirah dengan ulama, semua sultan-sultan Islam zaman dahulu. Ini budaya ya abad ke-7 tadi ada Islam daripada Pasai ke Perlak, kerajaan Samudra Aceh, masuk pada kerajaan Delhi, kerajaan Langkat, kerajaan Siak di Riau, kerajaan Pagurang di Padang, dan masuklah kerajaan Mataram Islam di Jawa, masuk kerajaan di Kalimantan di Martapura masuk Islam. Semua itu budaya raja zaman dulu akan bermuzakarah dengan ulama pada setiap malam Jumat. Muzakarah ulama, ilmu.
problem umat dibicarakan oleh ulama-ulama di istana raja-raja. Ini konsep ini jalan. Sehingga dan semua keputusan yang ada di tangan ulama raja itu dikonsultasikan kepada ulama. Itu juga dengan kalimatnya Shah Kuala. Abdul Rauf Singkil mengatakan di Aceh itu bahwasanya adat di tangan sultan, agama di tangan ulama. Adat di tangan sultan, ulama agama tangan hukum tangan ulama. Sama dengan macam di Padang muncul kalimat namanya bahwasanya adat bersandingkan syariat, saya bersandingkan kitabullah. Ini menjadi slogan di Aceh dan di Padang dan menjadi semua budaya kerajaan Islam zaman dulu adalah raja hanya simbol kepemerintahan, tapi sebuah keputusan hukum dan ilmu kepada ulama semuanya. Nah, kenapa pada waktu Aceh ada pemerintahan namanya 49 tahun Aceh diperintah oleh 4 orang ratu di Aceh. Ratu hanya simbol. Maka kenapa orang Aceh menerimanya? Karena ratu hanya simbol. Sedangkan semua keputusan negara diputuskan oleh Qadi Kudat Aceh, yaitu Mufti Aceh, Abdul Rauf Singkil atau Shah Kuala sebetulnya. Jadi walaupun perempuan yang menjadi ratu waktu itu, tapi semua keputusan hukum di tangan ulama Shah Kuala waktu itu menjadi Qadi Kudatnya Aceh pada waktu itu. Ini konsultan. Maka akhirnya budaya ini budaya dulu memuja kepada saya, hilang kenapa? Karena sultan sangat dekat dengan ulama pada waktu itu sebetulnya. Maka ini konsep. Dan hari ini kita tahu sendiri bagaimana. Kalau kata Hamka, sejak masuk penjajah, kalau dulu sultan itu akan bermuzakarah dengan ulama-ulama setiap malam Jumat, waktu masuk penjajah Belanda ke Indonesia Nusantara, apa yang dibuat oleh Belanda? Mereka jadikan sekarang raja-raja itu budaya muzakarah malam Jumat diganti budaya hari Minggu memanggil penyanyi-penyanyi dan penari-penari ke istana sebetulnya. Hingga budaya ilmu hilang menjadi budaya hiburan dan bersenang-senang. Itu kata Hamka dalam kitab Sejarah Umat Islam. Bagaimana perubahan? Jadi bagaimana Belanda merubah kultur ulama di dalam kerajaan, dalam sultan, jadi kultur hiburan dan penyanyi dan penghibur masuk dalam istana. Jadi hingga keputusan apapun hanya yang ada bukan dengan ilmu lagi dan ulama lagi sebetulnya. Ini maka perubahan ini sangat membudaya, merusak sistem Islam di masyarakat Islam di Nusantara sebetulnya. Allahu a'lam. Oke, Pak Andriano. Ya, syukran Ustaz. Subhanallah. Ini menjadi penting karena lagi-lagi sejarah Ustaz ya. Bahwa tentang gaib ini Al-Quran memberitahukan, tetapi aktualisasinya itu sistemnya muncul di sejarah. Dan ketika kita tidak cerdas mengenal kesirikan-kesirikan dalam bentuk sejarah yang hadir masa lalu bahkan sampai sekarang, maka kita tidak akan berhasil memilah-milah mana yang benar, mana yang salah Ustaz ya. Karena kita pun melihat sejarah salah. Kita melihat sejarah hanya tahun. Kita melihat sejarah hanya tahun berkuasa, tahun kapan jatuhnya kerajaan, bukan sistem yang ada pada kerajaan tersebut zaman dulu sebetulnya. Bagaimana budaya kesultanan Islam zaman dulu, bagaimana budaya Islam zaman dulu di masyarakat, bagaimana fungsi-fungsi ulama, fungsi-fungsi agama, ini nggak pernah dikaji sama sekali. Maka bayangkan bagaimana mereka bisa, ulama dulu bisa menghilangkan syirik dari tengah-tengah istana, kan hebat sebetulnya. Yaitu mereka lakukan zaman dulu. Kembalikan kepada Allah semuanya. Karena memang pasti raja pasti akan minta kekuatan untuk kekuasaan dia. Tapi kalau dia salah minta kekuatannya kepada jin dan setan, akan dunia dia akan rusak, akan lebih hebat lagi sebetulnya. Kalau dia minta kekuatan sama Allah, dia akan dapat berkuasa di muka bumi, juga akan berkuasa di akhirat nanti sebetulnya. Kalau dia minta bagaimana Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi-Nabi raja-raja yang hebat sebetulnya, atau dalam Islam Al-Ayyubi misalnya, Umar Abdul Aziz misalnya, yang jadi raja tapi dekat sama Allah. Bayangkan. Jadi macam Umar bin Khattab misalnya, karena dia banyak problem, dia tiap malam tahajud. Ada problem, dia tahajud tengah malam. Jadi mereka menjadikan tahajud kekuatan. Jadi mereka bilang, tahajud itu media mencari kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tambah tinggi kedudukan, tambah tinggi posisi, tambah jadi raja, akan lari tahajud. Jangankan raja. Ibnu Sina saja dalam sejarahnya mengatakan, kalau dia dalam lab atau dia riset tentang kedokteran dalam lab, dia dapat jalan buntu,
dia akan segera masuk ke masjid, dia sholat di sana, dia sholat di masjid, maka waktu dia akan baca Quran, waktu di masjid dia akan dapatkan, nanti baru dia kembali kepada lab lagi, dia akan dapat keterangan jiwa, dia akan dapat teori-teori kebenaran daripada kedokteran yang akan dapat di sana. Jadi antara lab dan masjid, antara istana dan masjid, ya, antara universitas dan masjid, ini sangat penting sebetulnya. Ini fungsi masjid menjadi kekuatan umat sebetulnya, peradaban umat daripada keilmuan, kekuasaan dan ekonomi sebetulnya. Wallahu a'lam. Ya Ustadz, Alhamdulillah. Ya, yang menarik buat kawan-kawan yang tinggal di Aceh, di Medan ataupun Sumatera Utara, Ustadz, kelihatannya Ustadz bisa tajamkan berhasilnya Snukogoronya menghancurkan Aceh dan sampai sekarang masih pakai strategi itu. Ini yang perlu didalamin karena dia berhasil membuat tesisnya, salah satu tesis PhD-nya Snukogoronya adalah sosiologi Aceh. Ya. Dan itu setelah dia berubah nama dia Abdul Ghaffar, kan kita tahu semua. Tapi Ustadz mungkin bisa mendalami betapa pentingnya kita ketika mendalami iman di satu sisi, tapi kita juga lagi-lagi harus mendalami bagaimana musuh-musuh Islam menghancurkan dalam sejarah di Aceh yang paling terkenal adalah keberhasilan Snukogoronya ini. Kajian tentang Snukogoronya ini sering tidak dalam, Ustadz. Bagaimana menghancurkan Islam. Barangkali Ustadz bisa menajamkan, dan sehingga ketika belajar sejarah dari hal praktis sampai yang mendalam di tingkat perguruan tinggi, bagaimana kajian kejahatan Snukogoronya ini tajam sekali dikulitin, ya, esensinya terutama, ya, tujuan utamanya. Terima kasih, Ustaz. Ya, memang jadi macam pemisahan antara ibadah dan sosial. Itu yang kerjanya Snukogoronya. Islam itu agama ibadah, hanya untuk ibadah. Itu yang cara dia melumpuhkan umat Islam. Padahal dia tahu perjuangan terjadi karena waktu Belanda itu dapat dikalahkan karena kekuatan iman. Bukannya imannya, iman itu membentuk jiwa semangat untuk berjuang. Ini harus dihilangkan. Iman untuk semangat beribadah, beda ya. Iman dapat semangat berjuang, iman semangat beribadah, iman semangat untuk berprestasi. Ya. Yang dibuang hari ini, iman itu menjadi semangat berprestasi dan semangat untuk berjuang, itu dihilangkan. Yang ada iman semangat untuk beribadah, tambah kuat iman, tambah banyak ibadahnya. Orang tambah banyak ibadah, tambah kuat imannya, ukurannya. Bukan prestasi, bukan perjuangan. Bayangkan, ini tesisnya mereka sebetulnya. Mereka akan. Maka untuk menghancurkan Islam itu, hilangkan semangat berjuang, hilangkan semangat berprestasi dengan sains, teknologi, dengan budaya, ilmu, hilangkan. Karena ini membentuk peradaban. Islam tidak boleh membentuk peradaban. Islam hanya untuk membentuk ibadah, peribadatan. Ya. Islam tidak boleh membentuk peradaban. Islam hanya membentuk peribadatan. Itu terjadi hari ini. Dan kita ikut hari ini. Itu memang tesnya daripada Snukogoronya sebetulnya. Kita baca buku-bukunya tentang Aceh ini misalnya, atau yang lain sebetulnya, itu strateginya. Maka waktu dia berikan nasihat kepada orang Aceh atau orang Belanda, bakar tuh masjid Banda Aceh, kemudian hancurkan, bangun kembali masjidnya hanya untuk ibadah. Itu poin utama. Hanya untuk ibadah. Gara-gara Aceh itu pusat Islam, karena masjid Aceh untuk ibadah, maka seluruh masjid Nusantara untuk ibadah semuanya. Karena Aceh pusat Islam waktu Nusantara waktu itu. Maka apa yang dibuat di Aceh mempengaruhi seluruh Nusantara yang lain sebetulnya. Maka akhirnya semua masjid hanya untuk ibadah tanpa ada ilmu, tanpa peradaban sama sekali sebetulnya. Apalagi untuk perjuangan. Makanya untuk berzikir. Jadi masjid hanya untuk berzikir, bukan masjid untuk berpikir. Harusnya masjid untuk berpikir, bukan masjid berzikir dengan berpikir, berpikir dengan berzikir. Tidak dapat dipisahkan sama sekali sebetulnya. Maka dulu Masjid Baghdad misalnya, Jami menjadi Jamiah Baghdad. Jadi Masjid Baghdad menjadi Universitas Baghdad. Jami Azhar menjadi Jamiah Azhar. Masjid Azhar menjadi Universitas Azhar. Itu yang dibuat oleh Barat hari ini. Harvard itu adalah awalnya gereja. Oxford itu awalnya gereja. Gereja menjadi universitas, menjadi riset. Awalnya adalah gereja. Di kita masjid harus ada betul. Karena masjid kita tidak pernah riset, tidak pernah menjadi peradaban, hanya membentuk peribadatan. Hingga kita tidak menjadi khalifah di muka bumi. Dan itu memang tesis daripada orang-orang Barat menghancurkan Islam dengan demikian. Pemisahan antara agama dan kehidupan. Wallahu a'lam. Syukran, Ustaz. Dan kita harus maka bilang di Aceh kita perlu kembalikan kepada asal. Jadi kalau masjid dibuat pusat ibadah hari ini itu gara-gara Belanda. Kembalikan pada asal. Masjid di Aceh dulu punya pusat ilmu. 22 fakultas di Masjid Baitur Rahman, pusat ilmu, pusat peradaban. Kembalikan maka ke masjid, kembalikan ke asal. Pada fungsi asal menjadi pusat peradaban, pusat membangun masyarakat, pusat sosial.
Sekarang banyak masjid jadi pusat sosial, alhamdulillah, karena banyak masjid membantu ekonomi umat, alhamdulillah udah muncul. Itu pusat sosial. Tapi pusat ilmu belum sampai tingkat sana. Harusnya pusat ilmu, pusat riset, pusat peradaban. Sekarang udah sampai baru pusat sosial, baru membangun masyarakatnya, baru membangun keilmuannya sebetulnya. Makanya lama kita kembangkan ke sana, masjid menjadi konsep Padung Ain dibentuk di masjid dengan semua padu kifayah di luar masjid sebetulnya. Jadi Padung Ain di dalam masjid, padu kifayah di luar masjid, semua di padu kifayah, tapi semua di bawah monitor masjid dan merujuk pada apa dalam masjid sebetulnya. Itu konsep sebenarnya harus terjadi sebetulnya. Wallahu a'lam. Dan itulah Aceh zaman dulu. Ya, bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam ya Bu. Jadi, ternyata luar biasa ini ya, Snowcore Grow-nya ini mengubah paradigm umat Islam yang sudah ditanamkan kuat melalui Aceh, perjuangan Aceh ini, ulama Aceh, dengan mengubah prinsip ini bahwa kan seringkali orang mengatakan tidak apa-apa membaca Al-Quran tanpa ngerti, pahalanya sudah masuk. Ya betul. Luar biasa itu. Pembodohan total betul-betul ya Ustadz. Jadi kurang akal. Itu yang terjadi memang. Jadi kita hari ini memang itu maka itu yang jadi mari kita meningkatkan diri ya. Kita sadar kita memang dirusak total habis memang kita sadar. Tidak mungkin dulu penjajah tidak membuat itu. Tapi kita tidak, yang bahaya kita tidak sadar Bu. Kalau kita sadar masih untung akan berubah perlahan-lahan. Yang paling baik udah dibodohin tidak sadar, udah dikerjain tidak sadar, bahwasanya itu strategi untuk membuat kita tidak pernah bisa apa-apa hari ini di muka bumi ini. Padahal kita di khalifah Allah, kita hamba Allah. Jadi sekarang membentuk, kadang-kadang kita hanya kerja, kita membentuk kesadaran baru dengan merubah paradigma terhadap agama, terhadap masjid, terhadap Quran, terhadap Islam. Itu harus dirubah hari ini. Paradigma harus dirubah. Masjid bukan hanya untuk ibadah. Yang sekarang seperti harusnya hari ini, misal contoh lagi kan, hari ini masjid bisa untuk contoh tempat tuition bisa, tempat riset bisa, harusnya masjid macam itu. Contohlah masjid itu kita bicara puasa, tapi kadang masjid nggak punya teropong bintang. Harusnya masjid punya teropong bintang, alif dari masjid harusnya sebetulnya. Kita bicara kesehatan, masjid punya riset, harus punya rumah sakit harusnya. Masjid punya semuanya. Kita bicara ekonomi, masjid harus punya koperasi, punya market sebetulnya. Jadi semua orang ke masjid itu dapat semuanya, dapat ilmu, dapat ekonomi, dapat segala macam sosial. Ini harus dikembangkan menjadi suatu kekuatan umat sebetulnya. Itu yang kita kadang-kadang hari ini selama ini masjid tidak kita fungsikan, manusia tidak kita bentuk, sistem tidak ada, akhirnya Islam ya agama yang bersifat ibadah, dan itulah sampai hari ini masih itu sebetulnya. Dan kita tidak punya contoh untuk yang mana yang lengkap belum ada lagi, hanya baru sebagian ada. Masjid punya teropong bintang ada di Muhandisin di Kairo, ada masjid punya ilmu ada di Azhar, masjid punya sosial ada misalnya di Ketangan di Al-Falah dan Surabaya. Al-Falah itu masjid punya sosial. Masjid dengan masyarakat pelajar ada misalnya kita katakan dengan anak-anak pelajar mungkin ada di Bandung, Salman misalnya. Masjid dengan sosialnya pendidikan ada mungkin Al-Azhar di Jakarta. Kita masih ada satu sisi belum ada yang lengkap totalitas semuanya. Semoga besarnya bangunan itu harusnya membesarkan fungsinya. Jangan hanya besarnya masjid tanpa besar fungsi sama sekali. Ya. Fungsi tak satu fungsi tapi bangunan besar. Harusnya besarnya bangunan, besarnya fungsi masjid itu kepada masyarakat sebetulnya. Wallahu a'lam. Barakallahu Ustaz. Jazakallahu khairan. Oke, mungkin terima kasih nih Jaya, kita sambung soal sama kita untuk menjadi meningkatkan diri kita masing-masing. Semua Allah berikan kita kekuatan dan hidayah dalam hal ini sebutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.